Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anton Prastio ADW dari SD Negeri 13 Seluma, Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu. Saya merupakan CGP Angkatan ke-8. Nah, pada kesempatan ini saya akan mendemonstrasikan tugas dari modul 1.4 yaitu budaya positif tentang segitiga restitusi. Video ini merupakan praktek penerapan segitiga restitusi untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di sekolah saya. Sebagai informasi, segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Terdapat 3 tahapan segitiga restitusi, yaitu yang pertama, menstabilkan identitas, yang kedua, validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Pada tahap menstabilkan identitas, yaitu dilakukan berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran, serta menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Selanjutnya, tahap validasi tindakan yang salah dilakukan dengan berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Yang kedua, guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif. Dan yang ketiga, mengenali dan mengetahui kebutuhan murid akan memperbaiki hubungan dengan murid. Tahap terakhir adalah menanyakan keyakinan. Pada tahap ini, murid akan diberi pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik, sehingga mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Kasus pertama, Raisa tanpa sengaja terpinjak buku Siti. Raisa sudah berusaha meminta maaf pada Siti, namun Siti tetap marah-marah pada Raisa. Berikut skenario penyelesaian masalahnya dengan menggunakan segitiga restitusi. Ya, silakan dulu. Halo, Siti sama Raisa. Apa kabar kalian hari ini? Loh, kok Mbak Siti sama Raisa pada cemberut nih? Kalau Bapak boleh tahu, ada masalah apa sih? Oh, gitu. Benar begitu, Raisa? Ya sudah, nggak usah ribut. Sekarang kalian Bapak panggil ke sini untuk mencari solusi untuk memecahkan permasalahan ini. Nah, bukan mencari siapa yang salah maupun siapa yang benar. Begitu. Nah, baik Siti maupun Raisa, semua orang di dunia ini pasti suka marah-marah. Begitu juga dengan Pak Ate. Pak Ate juga suka marah kok. Kalau ada yang jahili Pak Ate, yang nakali Pak Ate, yang julidi Pak Ate, pasti Pak Ate marah. Nah, Siti, tadi kamu hanya marah-marah saja kan sama Raisa, nggak sampai mencubit ataupun memukul kan, nak? Tidak, Pak, saya hanya marah-marah saja. Tadinya saya ingin memukul, tapi saya tahan karena saya merasa kasihan pada Raisa. Wah, bagus dong. Berarti Siti masih punya rasa kasihan. Nah, dan masih bisa menahan diri. Nah, Siti tadi kan sudah marah-marah pada Raisa. Sekarang kira-kira apa yang Siti rasakan? Apakah Siti merasa lega? Atau malah nggak karuan? Terus setelah Siti marah-marah, apakah buku Siti akan bersih lagi? Tidak, Pak, saya malah merasa capek. Buku saya tetap kotor, malah menambah masalah baru. Nah, sekarang Pak Ate tanya sama Raisa dan Siti. Apakah kalian masih mengingat tentang kesepakatan dan keyakinan kelas yang telah kita buat tentang bagaimana caranya kita berinteraksi dengan orang lain? Masih, Pak, kita harus saling menyayangi agar kelas kita menjadi harmonis. Alhamdulillah kalau kalian masih ingat. Nah, sekarang baik Siti maupun Raisa, apakah kalian mau memperbaiki kesalahan ini? Ya, Pak, kami siap. Siti,
kira-kira apa sih yang kamu minta dari Raisa agar permasalahan ini selesai? Tadinya saya mau meminta Raisa untuk mengganti buku saya, tapi saya rasa tidak Pak, karena ini juga kecerobohan saya sendiri. Lagian buku saya masih dapat dipakai lagi Pak. Raisa, aku minta maaf ya, karena tadi aku udah marah-marah sama kamu. Nah, Raisa, sudah dengar kan? Siti sudah minta maaf sama kamu. Apakah Raisa mau memaafkan Siti, nak? Ya Pak, saya mau memaafkan Siti. Ya, aku sudah membuat ibu menjadi korban. Ya Raisa, nggak apa-apa. Ini juga kecerobohanku karena telah lalai meletakkan buku. Alhamdulillah, sekarang kalian sudah benar-benar baikan. Pak, ya Pak. Kalau begitu kami sudah boleh istirahat kan Pak? Tentu saja boleh dong. Tetap saling menjaga persahabatan ya, dan saling menyayangi ya. Ah, Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Siti, siswa kelas 5 dari SD Negeri 13 Lumang. Menurut saya, menyelesaikan kasus tersebut sangat tepat karena fokus pada pemecahan masalah dan tidak mencari siapa yang benar maupun siapa yang salah. Dengan begitu, siswa merasa nyaman dan akan menjadi pribadi yang lebih baik. Kasus kedua. Revi adalah seorang murid yang aktif dalam mengikuti setiap pelajaran. Namun hari ini dia terlihat malas-malasan. Ternyata dia sedang kesal dengan ibunya hingga membuatnya malas belajar. Berikut skenario penyelesaian masalahnya dengan menggunakan segitiga restitusi. Assalamualaikum Pak, Bapak memanggil saya? Waalaikumsalam. Ya, silakan duduk, nak. Halo Revi, Pak. apa kabar Revi hari ini? Alhamdulillah sehat Pak. Alhamdulillah. Revi tahu nggak kira-kira kenapa Bapak panggil Revi ke sini? Tidak tahu Pak. Nah gini Revi, tadi sewaktu belajar Bapak perhatikan Revi itu cemberut saja, diam, tidak seperti biasanya. Padahal seperti biasanya Revi itu kan aktif, semangat dalam belajar. Nah, tapi hari ini Bapak perhatikan Revi cemberut. Ada apa sih Revi? Ya Pak, saya sedang kesal Pak. Oh, Revi kesel sama siapa? Boleh tahu? Saya kesal sama ibu di rumah Pak. Habis saya minta dibelikan HP, tapi tidak dibelikan Pak. Ibu saya bilang tidak punya uang untuk membelinya, makanya saya jadi malas belajar Pak. Oh gitu. Terus Revi tadi bilang malas belajar kan? Nah, kenapa Revi tetap berangkat ke sekolah? Saya takut nanti saya tidak dapat mengikuti pelajaran Pak. Oh, berarti Revi masih memiliki rasa tanggung jawab dong. Ya Pak, Itu saya baik loh. Nah, meskipun Revi punya rasa malas untuk belajar, tetapi Revi tetap berangkat ke sekolah. Ya Pak, saya takut nilai-nilai saya turun. Nah, sekarang Pak Teh boleh tanya nggak sama Revi? Boleh. Nah, Revi masih ingat nggak dengan kesepakatan kelas kita? Masih Pak. Nah, jika Revi masih ingat, kira-kira kesepakatan kelas mana yang Revi langgar? Nak? Kesepakatan aktif dalam mengikuti kegiatan belajar Pak. Oh ya, apakah dengan Revi malas belajar, nanti Ibu Revi akan membelikan HP baru untuk Revi? Tidak Pak, saya malah tidak dapat materi pelajaran hari ini Pak, dan saya merasa rugi. Nah, kira-kira dari situ Revi bisa nggak mencari solusi lain selain dengan malas belajar? Saya akan terus semangat belajar. Nanti setelah sekolah saya akan meminta maaf pada ibu saya Pak, dan saya akan menabung dan bersabar agar bisa memiliki HP sendiri Pak. Nah, gitu dong. Tetap semangat dan harus bersabar. Jangan malas belajar lagi ya. Ya Pak. Ya, kalau begitu sekarang Revi boleh istirahat. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Revi, siswa kelas 5 dari SD 13 Luma.
Menurut saya, pemecahan masalah tersebut sangat efektif karena penyelesaian masalah dengan tenaga tanpa emosi, sehingga siswa dapat menyadari kesalahannya dan tidak merasa disalahkan, serta mendapatkan penguatan untuk menjadi lebih baik ke depannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih telah menyaksikan video ini. Salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.